dijual. Kita sampai disu loh sampai sama Uni Eropa. Benar. Bangsat lu nggak mau jual, ya kan anjing banget. Nggak mau jual brengsek mereka. Apa ngesu kita? Tapi itu tepat sasaran nggak menurut lu bansos? Kurangnya menurut gue, agak kurang ya. Kurang ya. Kemarin kan banyak bansos yang politis, terus ada yang kasus berasnya busuk gitu, nggak itu numpuk, nggak disalurkan gitu-gitulah. Bansos apalagi selama pandemi gitu. Tapi nggak ada yang Rolex ya. Kenapa ya? Nah, kenapa itu? Kenapa kita tanya-tanyaan gini? Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Dan gue Vincent. Kita akan ngebahas apa yang mau kita bahas. Kembali lagi kemana? Kembali lagi kemana maksudnya? Kembali lagi ke acara apa? Kembali lagi ke acara Unfiltered. Udah tadi? Belum. Hah? Udah Belum. Iya. Kembali lagi acara kembali ke Unfiltered. Nah, jadi gitu. Nah, gue agak kecewa sih. Ya. Episode comeback gue viewsnya nggak sebagus episode sama Amel. Agak kurang ternyata. Pada nyariin Amel. Iya. Komen pertamanya Amel mana anjing? Iya. Amel lagi sibuk budgeting. Jadi tunggu sebentar. Nanti akan comeback nanti. Selang-seling. Ada alternatif selain Amel juga? Oh ada. Indah Kejutan. Indah Haji enggak ya? Jadi gue ngerasa gue nggak ngerasa dihargai itu kemarin minggu lalu. Komen pertamanya adalah mungkin Amel mana? Target segmennya beda. Oh iya. Ya, mungkin lu di VTube bukan di YouTube. Atau di Bigo. ternyata mungkin Amel juga udah punya loyal customer. Loyal customer ya. Loyal audience, bukan loyal customer. Sorry Mel. Iya. Gitu. Loyal audience gitu yang udah menunggu kehadiran Amel nge-host podcast gitu. Tapi ada satu concern juga yang kemarin sempat disampaikan sama salah satu audiens kita. Apa bilangnya? Di Instagram. Apa bilangnya? Karena kita akhir-akhir ini kan banyak konten tentang politik. Terlalu politik. Betul. Ya. Dan terus dia bilang katanya Big Alpha terlalu banyak bahas konten politik nih. Jadinya katanya cenderung tendensius. Ya kan gitu. Ini bahaya, katanya dia wanti-wanti bahaya nanti, siapa tahu nanti ada klien yang ada brand-brand yang resisten gitu. Menurut lu gimana tuh? Kita kan Big Alpha X narasi. Maksudnya kita udah pengen kayak asumsi gitu bahas politik. Enggak. Kita itu menjadi sebuah keniscayaan ya sebenarnya karena kita ngebahas politik kan juga sedikit banyak berhubungan dengan ekonomi gitu. Kayak kemarin kan yang viral banget tuh konten jendela pesawat ya gitu kan. Itu kan mungkin kalau kita bahas jendela pesawatnya aja gitu emang materialnya apa? Iya, apa itu bukan Big Alpha banget gitu, ya kan? Tapi kita bahas ujungnya bisa ke gratifikasi, ke korupsi, ke orang lewat dari luar negeri nggak lewat bea cukai kok bisa gitu. Betul. Nah, ini yang kita appreciate bahwa ada yang concern sama kita gitu ya. Nanti kliennya pada kabur atau seperti apa. Jangan kita kabur klien sini. Kita appreciate gitu ya. Kita juga tampung itu sebagai sebuah kritik yang membangun sebuah kritik yang membangun gitu. Dan mereka tuh harus diakuin adalah follower selama Big Alpha lah mungkin ya. Karena selama ini baca konten-konten kita kan keuangan. Kok sekali-sekali melenceng juga diingetin ya kita berterima kasih juga gitu. Betul. Mungkin buat variasi nanti kita bikin konten tentang fauna, flora gitu. Jadi ternak lele gitu ya. Lele. Atau mau sama. Nah, ini topik yang di politik lagi. Enggak. Ini kita tarik ke ekonomi. Dulu gue pernah baca Panji nih, Panji nge-tweet gini ke followersnya. Rujukan banget tweet Rujukannya ke Panji. Dia bilang gini, sebutkan satu hal yang menurut lu positif dari pemerintahan Jokowi. Satu hal dia nggak bisa sebutkan. Dia nggak tahu itu nggak bisa sebutin satir atau emang nyari engagement aja gitu. Iya. Nah, kalau lu apa Chen? Yang you honestly appreciate ini terjadi di zaman Pak Jokowi. Satu hal positif. Ya. Ada beberapa lah terpikir gitu ya. Ada beberapa terpikir. Salah satunya dulu kalau lu inget di awal masa kepemimpinannya beliau punya cita-cita untuk membangun pembangkit listrik tuh totalnya 35.000 megawatt. Iya. Padahal dari awal kita merdeka sampai kepemimpinan Pak Jokowi itu 30.000 megawatt. Artinya mau doubling dalam hanya 10 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya, kan waktu itu kan dia belum berpikir 10 tahun. Iya. Ya kan? Dia kan berpikir 15 tahun gitu kan selain. Jadi, nah yang gue appreciate adalah yang mungkin memang belum sampai 35.000. Iya. Tapi dia berhasil sampai tahun 2023
ada pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan daya sebesar 15.000 megawatt. Walaupun sebagian besarnya masih bergantung sama fossil fuel gitu ya. Batubara yang renewable energy itu kalau nggak salah sekitar 2000-an lah gitu. Tapi di kampung lu di Purworejo sebelum pemerintahan Jokowi dan enggak setertinggal itu. Enggak setertinggal itu. Enggak biarpet. Enggak pakai Petromak itu enggak gua. Iya, enggak pakai. Udah maju. Tapi kalau gua di Aceh itu jadi jarang biarpet sih. Jadi jarang biarpet. Dulu kan kayak dulu seminggu ada berapa kali gitu emang nggak cukup daya, tapi sekarang kayaknya udah jarang banget gitu. Tapi masih ada gitu. Betul. Dan tapi mungkin yang masih belum rata karena dari 15.000 tersebut itu masih banyak yang berpusat di Pulau Jawa. Ya mungkin karena pusat ekonomi dan yang lain jadi belum ini kan. Belum ikut kebagian gitu. Dan itu juga yang bikin Jawa katanya surplus listrik ya. Oh ya? Iya. Surplus listrik. Sisanya dikemanain? Disimpan. Gue nggak tahu ya nyimpen listrik itu gimana. Ya, tapi maksud gue dari kapasitas dan demandnya itu ada gap gitu. Jadi surplus. Jadi bagus dong sebenarnya. Tujuannya kalau ada kegiatan ekonomi yang berlebih gitu, ada pabrik bangun, jadi suplainya udah ada gitu. Mungkin selain untuk penduduk, sebenarnya diuntungkan juga industri. Betul, ya kan? Betul. Karena kalau misalnya ada kendala dalam suplai listrik industri itu multiplier efeknya lebih gokil lagi, lebih parah lagi gitu kan. Nah, di tim kita nih udah bikin nih plus dan minus selama Pak Jokowi menjabat. Ada minusnya? Ada banyak. Banyak, Pak. Jadi kan karena Pak Jokowi akan lengser ke Prabon. Lengser Oktober. Jadi kita udah kumpulin hal-hal yang positifnya dan negatifnya. Kita ngomongin positifnya dulu ya. Salah satunya tadi ya listrik ya. Listrik ya. Ini Indonesia lebih nyetrum lah gitu. Indonesia lebih tegang. Kan listrik apa sih? Iya, Indonesia lebih tegang. Plusnya bangun 366.000 jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa. Bangun 2.700 km. Dendels 2.0 ini ya. Iya. Tapi dibayar. Ya? Oh iya, betul. Bangun 2.700 km jalan tol baru dan 6.000 km jalan termasuk tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua. Iya. Zaman Pak Jokowi Aceh itu punya tol. Rame nggak tapi? Ya nggak. Penting ada dulu. Tapi ada dulu gitu. Ya. Jadi dulu kan tol itu adalah sesuatu yang langka ya, nggak pernah luxury. Nggak ada malah. Nggak ada. Trans Sumatera nggak ada ya. Nggak ada. Di Aceh tuh nggak ada tol dulu. Dan gue ingat banget dulu gue pernah jalan dari Medan ke Lok Sumawe. Itu cuma satu itu jalan itu jalan lintas barat itu namanya. Bareng truk apa segala macam. Nah sekarang udah ada tol itu Cen. Udah ada tol. Oke. Itu jadi harus diakuin, gue sebagai orang Aceh juga mengakui tol, bandara itu lebih baik. Di Aceh itu udah ada bandara, yang di Ketakengon itu udah ada bandara. Jadi ini efek mungkin anggaran infrastruktur yang di zaman Jokowi kan berlimpah ruah ya. Iya. Jadi ngefek itu. Nah itu bagusnya sebenarnya, mungkin kalau kita bicara infrastruktur kita juga bicara efisiensi logistik. Benar. Efisiensi logistik. Jadi katanya biaya total akumulasi biaya logistik dibandingkan dengan PDB itu turun ke 14%. Setelah dari sebelumnya era Pak SBY 16 hampir 17% lah gitu. Jadi berhasil turun sekitar 3% ya. 3%. Nah, ini kan efek dominonya juga ke ending harga Jawa. Ending end price buat customer. Benar. Kan kalau logistiknya makin lancar, makin efisien, maka barangnya lebih murah gitu kan. In teori ya. In teori gitu. Nah, sebenarnya ini juga menarik karena salah satu program yang digetolkan itu adalah digitalisasi layanan pelabuhan. Oh, iya kan. Itu kan negara kepulauan, kan. Penghubungnya itu ada kapal, pelabuhan gitu kan. Nah, dengan adanya digitalisasi tersebut makin efisien gitu kan. Nah, ini yang membuat kita mungkin kita merasakan nikmatnya juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Papua, teman-teman yang di Kalimantan gitu kan, akhirnya bisa mendapatkan barang-barang yang tadinya cuma bisa lihat di iklan gitu kan, dengan harga yang tidak jauh berbeda mungkin gitu. Iya. Nah, ini ada juga kita berhasil menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Tapi itu ini bukan sih Pak Wisnu siapa? Pak Wisnu Tama. Dan tuan rumah G20. Tuan rumah G20 bukan prestasi lah, karena itu kan cuma diputar-putar doang gitu. Semua orang akan kebagian. Dapat giliran. Cuman emang
pagelarannya bagus gitu kan. Oh iya. Opening ceremony-nya. Apa itu Olimpiade Paris nggak ada apa-apanya itu, nggak ada saman. Oh iya kan? Nggak ada saman itu. Nggak ada gini-gini nggak ada di. Oh ya, kok gini ini apa sih? Tortor anjir. Jauh woy. Ya. Nah, tingkat kemiskinan di 2024 juga turun di angka 9%, single digit itu di zaman Jokowi juga. Nah, 9 digit. Ini menarik nih. 9%. 9 digit. 9 digit. Miskin semua ntar kita. 9 digit. Dari berapa Pak SBY tadinya? Belasan ya. Itu di angka belasan seingat gue. 11% ya. 11%, terus sebelum Pak SBY kayaknya sekitar 16% ya tingkat kemiskinan. Nah, tapi di samping ya tingkat kemiskinan turun, alhamdulillah, terima kasih gitu kan. Tapi kemarin gue juga sempat baca artikelnya Pak Khatib Basri tuh yang di Kompas kalau nggak salah ya, bahwa di saat yang bersamaan itu justru middle class juga turun. Jadi miskin. Bukan, turun jadi aspiring middle class. Jumlah middle classnya itu turun. Jadi jumlah middle classnya turun mungkin kalau nggak salah dari 23% ke 17% gitu ya. Terus habis itu jumlah aspiring middle classnya naik, jumlah vulnerable-nya juga naik. Jadi yang di dalam bracket middle class itu tuh mengalami goncangan. Kita bisa berargumen bahwa itu karena pandemi dan lain-lain gitu ya. Tapi itu kan yang terjadi juga gitu ya. Jadi ibaratnya yang tadinya kita punya kemampuan untuk bertahan dari goncangan ekonomi, ketika turun jadi aspiring middle class atau tingkat atau vulnerable group, itu kalau ada goncangan dikit turun ke miskin tuh. Dan jadinya. itu jadi kelas yang paling rapuh ya, karena kan kalau yang atas ya udahlah kita paham gitu, mereka ada duit gitu. Yang bawah bisa kena bansos kan kalau ada apa-apa. Betul. Yang middle class yang nolong siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Dan ini juga benar Chen. Jadi katanya ini sering memberi bansos kepada masyarakat miskin juga terjadi di zaman Jokowi ya. Apalagi menjelang pemilu tuh kemarin, bansosnya banyak banget. Betul. Tapi itu tepat sasaran nggak menurut lu bansos? Kurangnya menurut gue agak kurang ya. Kurang ya. Kemarin kan banyak bansos yang politis, terus ada yang kasus berasnya busuk gitu, nggak itu numpuk, nggak disalurkan gitu-gitulah. Bansos apalagi selama pandemi gitu. Oh ini apa? Lu ngerasa nggak ada fenomena juga katanya rata-rata jumlah tabungan masyarakat Indonesia juga turun. Itu fenomena mantap. Makan tabungan. Fenomena mantap. Makan tabungan. Iya, di 2019 sebelum pandemi itu katanya rata-rata jumlah tabungan masyarakat Indonesia itu 3 juta. Ya. 2023 itu turun ke 1,9, hampir setengahnya. Gitu. Itu kan di satu sisi artinya mereka menggerus savings karena harus membeli bahan makanan dan lain-lain. Tapi di sisi lain itu membuktikan bahwa resiliensi orang itu harus disupport dengan jumlah tabungannya dia. Artinya kan kalau tabungannya berkurang untuk memenuhi kebutuhannya dia, artinya si tabungannya itu serve the purpose untuk keadaan darurat. Tapi ini juga nggak heran juga sih, karena gue lagi nonton TikTok ya belakangan hari ini tuh. Nggak sering. Enggak, tapi ini cocok banget, masuk akal jadi dengan isu mantap tadi, makan tabungan tadi. Jadi di TikTok itu sekarang kalau lo nggak nyadar, ada tren when your aesthetic doesn't match your anjir itu lucu banget. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Itu gayanya keren. Ada abang-abang yang gue inget banget. Ada abang-abang gayanya modis apa segala macam. Pas dipindah kerjanya, dia kuli bangunan cuy. Iya. Tapi emang nggak boleh kuli bangunan? Maksud gue dia lagi nembok. Lagi nembok. Siapa tahu dia kontraktornya. Oh iya. Sorry maaf. Kontraktor sekaligus pekerja. Iya. Full fledged wirausaha. Terus ada yang satu lagi yang lucu banget, yang dia lagi ngapain bagus gitu outfitnya apa segala, lagi di mall. Kerjaan dia tukang daging men. Iya. Apa tukang daging? Enggak, maksud gue ya drastis aja gitu. Gila klasis banget ini. Enggak maksudnya maaf ya. Kenapa tukang daging? Itu Salt Bay juga tukang daging. Oh iya. Tukang daging gitu. Lucu lah itu tren yang bagus menurut gua. Maaf ya. Serem. Apalagi kelebihannya? Menguasai Freeport. Menguasai Freeport kan udah jadi milik negara ya, udah BUMN. Warisannya Pak Harto ya. BUMN dari dulu cuma 10%, sekarang kita udah majority udah di 51% gitu. Iya. Nah, ini yang paling gua suka sih. Apa? Hilirisasi nikel. Maksud gua gini. Nanti akan gue jelaskan kenapa gue. Oke. Kalau menurut gue itu adalah benar-benar kebijakan yang memberhentikan kebijakan kita selama puluhan tahun yang literally menjual tanah air.
Karena biji ornya yang dijual. Or dulu kan menjual or kan, benar-benar biji nikel itu tanah gitu yang dijual. Kita sampai disu loh sampai sama Uni Eropa. Benar. Bangsat lu nggak mau jual, ya kan anjing banget. Nggak mau jual or brengsek mereka. Apa ngesu kita? Tapi sekarang Indonesia tuh udah banyak program-program hilirisasinya, jadi dijualnya bukan or lagi. Dan sekarang kita jadi pemain utama di nikel. Meskipun karena itu kan peraturan untuk tidak menjual nikel dalam bentuk biji 2020. Iya. 2020. Nah, ini katanya Pak Faisal Basri, bukan kata gua. Pak Faisal Basri di podcastnya Guru Gembul. Terus Guru Gembul, dia bilang gini, ada impor yang tidak dilaporkan. Impor biji besi sebesar 5,2 juta ton yang tidak dilaporkan selama tahun 2021 sampai 2022. Padahal peraturannya berlaku efektif Januari 2020. Jadi masih ada belum terlalu rapi juga ya. Ada kontrolnya juga, ya. Betul. Nah, tahu nggak siapa yang impor? Yang ekspor? Siapa? Udah. Simak aja itunya. Katanya kita ditegur kemarin. Apaan nih unfiltered tapi filtered nggak? Oh ya udah Pak Erlangga Hartarto katanya. Tapi kata Pak Faisal Basri ya. Masukin statement Pak Faisal. Apa itu 540 triliun itu adalah nilai ekspor. Nilai ekspor oleh perusahaan smelter yang hampir 100% dari China. Ya uang hasil ekspornya kan ke China kan. Oh, jadi yang melakukan hilirisasi dalam hal ini China. Di bawah naungan perusahaan-perusahaan China. Lebih. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya, Chen. Kalau lu, kekurangannya apa? Yang paling mencolok. Kurang lama sih. Gini ya kan. Bentar, sebelum ini. Maksudnya enggak itu bercanda tadi ya, bercanda. Tapi kekurangannya of course bercanda. Masalah HAM. Janji yang paling diingat sama masyarakat waktu kampanye itu kan menyelesaikan HAM. Apalagi itu senjata yang terus-menerus dipakai ketika ngelawan Pak Prabowo gitu ya. Tapi sudah berapa ratus hari Kamis dilalui? Tidak disambangi juga itu. Ibu-ibu yang di kamisan, aksi kamisan itu kan. Nah itu kenapa tuh ya kan? Itu apalagi. Kalau gua sih ke korupsi ya. Korupsi itu kayak nggak ada langkah yang jelas gitu untuk memberantas korupsi. Kita ekspektasinya kan hal-hal yang terjadi di zaman pemerintahan SBY, yaitu menteri ketangkap korupsi. Itu masih terjadi di zaman Jokowi gitu kan. Ada berapa menteri yang ketangkap korupsi gitu. Tapi ini jadi politik blackmail jadinya korupsi ini ya. Bisa juga. Karena setelah ada perubahan revisi undang-undang KPK gitu kan, yang ditengarai itu melemahkan ya kan bahkan KPK. Jadinya penyelesaian kasus-kasus itu justru jadi blackmail ya kan, jadi blackmail, digunakan jadi blackmail sehingga kayak ini ya, gue liatin aja, lo mau, gue liatin, gue simpen kartu as lo, gitu. Iya. Terus ada lagi yang masalah hukum dan HAM itu kan juga banyak. Kemarin yang paling problematik kan pencalonan Gibran sebagai wapres tuh, itu kan masih ada cawe-cawe lah di situ. Iya. Tapi kalau di bidang ekonomi ada lemahnya juga nggak dia? Gua stagnansi sih menurut gua. Iya. Gue berharap dengan kayak tadi biaya logistik turun gitu ya, subsidi BBM dicabut gitu, terus kita nikel tadi hilirisasi nikel, terus Pak Jokowi juga mengalami komoditi boom kan seperti Pak SBY. Iya, kenapa impactnya kayak? Iya gitu, tapi masih stagnan di 5% tuh mana gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan ya, kemarin ada data terakhir tuh dari gue lupa. Jadi selama 40 bulan berturut-turut neraca dagang kita itu positif terus. Surplus terus gitu. Tapi di bulan Juli kemarin itu hampir nol. Karena kita di bulan Juli kemarin itu banyak impor dari China. Jadi neraca dagangnya hampir nol. Neraca apa gue bilang? Neraca dagang. Akuntan sih masuk neraca. Neraca dagang. Neraca dagangnya itu cuman 0.2
0.2 billion USD. Iya. Setelah sebelumnya stabil di angka sekitar 2 billion kan gitu tiap. Jadi emang gue ngeliat kayak dampaknya secara ekonomi juga mana nih gitu. Betul. Biar logistik turun, infrastruktur banyak gitu kan. KPK harus izin siapa kalau mau geledah dan nyadap? Ke Dewan. Ya, make sense lah. Harus izin. Make sense lah ya, biar nggak semena-mena ya. Oh, lu setuju kalau KPK Setuju gua, harus ada kontrol. Kalau enggak KPK akan menjadi super body, siapa yang kontrol? Tapi kalau kayak gitu dia jadi dilemahkan. Gua nggak terlalu ini sih. Maksud gua absolute power corrupt absolutely kan. Harus ada mekanisme kontrol dong. Oke. Apa yang mencegah KPK untuk nggak nyadap musuh-musuh politik dia? Misalnya gitu ya. Oh, oke. Harus ada yang kontrol, harus ada mekanisme kontrol. Siapa gitu. yang harusnya kontrol kalau gitu? Nah, menurut gua jangan ke Dewan sih harusnya ya. Ke Polri. Apa aja. Cicak. Beda ya? Cicak buaya lagi. Nah, jadi dari sisi ekonomi yang tadi nggak pertumbuhannya juga segitu-segitu aja. Terus judi online itu. Judi online. Itu kan yang salah satu disebut-sebut sebagai penyebab kenapa ekonomi kita segitu-segitu aja gitu. Iya. Stagnansi tadi itu maksudnya pertumbuhan ekonominya 5 gitu. Kapan nih 8, 7 gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu sih. Oke, sorry terlalu jauh dari mic. Nah, apalagi? Konflik tanah, konflik agraria itu masih terjadi kan, yang di Rembang, itu yang di Jawa Tengah kan. Iya, Pak Ganjar. Iya, itu juga terjadi. Makanya Mas AHY masuk Turun untuk membereskan, meluruskan gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau kita ngerasanya emang zaman Pak Jokowi itu 10 tahun ke belakang positifnya ada, negatifnya banyak. Negatifnya banyak. Tapi net-netnya meh sih gua. lebih banyak. Meh itu apa? Maksudnya Ya oke lah, enggak gua oke lah, maksud gua positifnya ada, negatifnya ada. itu perlu mengulang. Gak berani. Iya. Ntar kalau gua bilang positif banget, ntar dibilang buzzer. Tapi yang gua lihat sebenarnya presiden sih sebenarnya. Presiden ya. Bukan presiden ya, presiden. Jadi presiden yang coba untuk dibentuk gitu ya, bahwa kekuasaannya itu absolut banget gitu ya, udah kayak raja Jawa, udah kayak beneran raja, itu yang membuat masa depan kita atau impian kita mengenai demokrasi yang lebih sehat itu semakin jauh gitu kan. Nah, terakhir sebelum kita pindah ke topik berikutnya, kalau lu Chen, kita udah pernah punya presiden 7 presiden, lu akan menempatkan Pak Jokowi di posisi berapa dari 7 presiden kita? Gue baru ngalamin Pak Harto. Iya nggak apa-apa. Enggak lah, Pak Harto, Pak Habibie. Iya, maksudnya dari sejak Pak Harto. Ya kan cuma 6, udah 6 dong. Oh, At least lu bisa kasih judgement itu berapa? Top 3 nggak? Jokowi top 3 atau enggak? Dari 7. Bu Mega top 3. Enggak. Lu top 3 nggak Pak Jokowi? Lu ini kayak suruh milih the worst from the bad gitu loh. Iya kan? Gitu. Iya. Gitu. Masing-masing punya sejarahnya dan tapi mungkin kalau masuk ke top 3, satu hal yang paling bagus untuk masyarakat Indonesia adalah kita belajar banyak. Belajar banget. Iya kan? Iya kan, enggak kotor enggak belajar kan. Benar. Kita babak belur seperti ini, belajar banyak. Harapannya bisa move on untuk Indonesia yang lebih baik ya. Harapannya kita bisa set standar yang lebih tinggi, karena kemarin kayak turun ke jalan itu ternyata mean something. Benar. Gitu kan, gitu. Mean something gitu. Iya. Jadi top 3 enggak? Mungkin satu siapa ya? SBY ini anak baru nih kalau ngerasanya baru SBY. Mungkin Pak. Ini personal. Iya, personal preference. Pak Habibie. 1 Habibie. Gus Dur karena nyentrik aja. 2. 3-nya Pak SBY. SBY. Iya. Pak Jokowi. 5. Bu Mega. 6. Karno Pak Harto. Pak Karno, karena Pak Harto tuh. Karno dulu baru Pak Harto. Iya betul. Oke. Anjing, kalau kalian nggak jawab. Anjing. Kalau gue mostly setuju, gue 1 selalu Habibie. Kedua gue Gus Dur sama Bapak pluralisme, itu bagus banget. Yang ketiga mungkin gue Karno kali ya, gue Karno. Oke. Membebaskan Indonesia dari penjajah nggak mudah cuy. Lu kasih kredit lebih lah. Dikasih. Tadi 3 apa tadi? 3 Pak Karno ya. 4
SBY, 5 Jokowi, Bu Mega dan Pak Harto terakhir. Gitu. Ya. Jadi kalian belum ngerasain ya? Kalian baru ngerasain presiden berapa? SBY. Yesterday afternoon. Nah, berikutnya kita pengen ngebahas kasus suap menyuap yang terjadi di Bursa Efek. Bursa Efek. Nah, ini lagi heboh seminggu ke belakang itu ada 5 pegawai BI yang dipecat kan. Ini nggak membantu fenomena turunnya jumlah investor saham ya. Di Indonesia berita seperti ini ya. Iya, gitu. iya. Karena gini juga sih, maksud gua industri keuangan itu kan bergerak di sebuah fondasi yang namanya adalah trust kan. Ya. Ya kan? Ya. Kalau orang udah nggak percaya, industri itu bisa kopong, bisa rubuh gitu. Betul. Dan ini terjadi di salah satu otoritas perdagangan saham paling tinggi lah di Indonesia kan. Ya. Jadi ada oknum yang meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten yang mau listing di bursa. Gitu. Ya, jadi ibaratnya gua mau listing nih, gua mau listing, tapi mungkin secara administratif, secara technical requirement Nggak kena. karena nyogok jadi bisa. Ya, jadi pelicin lah gitu. Betul. Nah, tapi implikasinya apa sih? Kenapa orang pengen buru-buru listing gitu? Tujuan yang paling mudah di otak gue adalah untuk exit ya. Jadi existing shareholder pengen cuan tapi perusahaannya masih rugi atau enggak gimana ya pengen keluar aja gitu. Ya tapi gini, misalnya prospektusnya jelek. Iya. Atau misalnya karena market cap-nya juga rendah, orang kan harusnya juga berhati-hati. Iya. Ya kan? Tapi kenapa masih banyak aja investor retail yang kena gitu. Nah, kena Ekspektasi untuk cuan lebih pas IPO sih menurut gua. Karena kan saham-saham IPO biasanya tuh hari pertama kedua tuh naiknya gila-gilaan. Betul. Ya disitulah mereka terjerat kan gitu. Siapa yang menjerat mereka? Sebenarnya nggak ada. Karena mereka beli dan jual kan pakai jempol sendiri. Cuman sebaiknya kan peluang itu terjadi kan diperkecil oleh otoritas. Jadi Harusnya bandar gitu. nggak bersalah di sini. Ya pasti ada juga faktor dong. Influencer, bandar semua yang terlibat lah. Nah, harusnya otoritas BEI gitu ya, harusnya punya filter yang lebih ketat gitu terhadap perusahaan-perusahaan yang mau IPO gitu. Nah, ini malah terjadi suap gitu ya. Dan ini katanya udah berjalan beberapa tahun, Jen. Wow. Dengan imbalan ratusan sampai miliaran per emiten. Katanya mereka bahkan punya escrow fund sendiri buat nampung Iya. bikin perusahaan sendiri. Dan ini menurut gua sejalan sih dengan kualitas perusahaan-perusahaan yang IPO di bursa sih. Gitu kan. Ini dari 79 perusahaan yang IPO di 2023 itu berapa coba yang sekarang masih harganya di atas IPO? Iya, nggak banyak lah ya. Nggak banyak. Dan ada beberapa perusahaan ini yang kita bisa bilang mencurigakan lah. Kita lihat ada perusahaan yang punya karyawannya dikit banget. Ini ada 3 karyawan, ada 8 karyawan, ada 11 karyawan. Tapi perusahaannya IPO. Iya. Lebih gede Big Alpha. IPO aja Pak Big Alpha. Gampang digoyah. Ya. Tuh, ini katanya CNBC dari 79 emiten yang IPO di 2023 hanya 28 saham yang kinerjanya positif atau harga terakhirnya berada di atas harga IPO. Iya. Lainnya tanking. Ini bahkan nih sempat kita list down juga, nanti boleh dilihatin ya gitu. Iya, bahkan all time low-nya dari harga sahamnya itu sampai turun sampai 76% Gitu ya. 50% gitu. Padahal kan ada banyak ya perusahaan-perusahaan bagus, perusahaan-perusahaan besar yang belum IPO. Kenapa nggak diajak gitu ya daripada perusahaan-perusahaan nggak jelas kayak gini gitu maksudnya? Apa coba perusahaan bagus yang belum IPO menurut lo? Perusahaan bagus yang belum IPO yang tapi punya potensi untuk kalau perusahaan bagus yang belum IPO banyak, tapi kan kayak family office buat apa IPO? Kalau perusahaan yang cash rich buat apa IPO gitu. Tapi maksud gue biar rakyat Indonesia juga punya kesempatan untuk jadi pemegang saham sih menurut Siapa? gue. Perusahaan-perusahaan bagus tadi, misalnya gue yang kepikiran gue Sosro kan belum IPO kan? Sosro belum IPO. Ya kan? Ya. Terus Wings itu belum IPO juga. Wings belum IPO. Kapal api juga ya. Pertamina, lu setuju nggak? Pertamina di IPO? Setuju nggak Pertamina di IPO? Iya. Ayo. Gini. Freeport. Karena ya kita bisa bilang juga sih sebenarnya kan karena gini faktor pendukung performance-nya Pertamina itu easily identified. Ya kan ada harga acuannya gitu kan. Yang dikhawatirkan sebenarnya adalah performanya itu juga dipengaruhi hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, dia itu masih harus tunduk sama obligasi-obligasinya
terkait sama subsidi dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang mungkin kayak menurut gua agak sulit sure. ya. Tapi emang sulit sih karena kan ada pasal 33 kan yang melindungi itu kan secara politis kan, yang bunyinya tuh bumi, air dan segala macam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Betul. Jadi ada yang strategis itu emang nggak boleh, sulit untuk IPO karena dianggapnya harus 100% control by the state gitu. Oke, tapi selama misalnya 70% gitu. Iya makanya. Kalau gua sih sangat pro ya, karena menurut gua itu adalah mekanisme gimana rakyat Indonesia bisa ikutan menjadi shareholder. Ngerti nggak lo? Menikmati dari profit. Karena kan sekarang kalau kita lihat sekarang kita tuh hanya menjadi end user kan. Kita menjadi korban naik naik turunnya harga minyak misalnya. Iya. Harga Petronas tuh TBK nggak? Kayaknya nggak tahu enggak ya. Petronas TBK nggak ya? Tapi yang gue tahu Shell, BP itu TBK semua. TBK. Okay. Jadi dengan perusahaannya IPO, Pertamina IPO, misalnya kita beli saham Pertamina, kita mungkin di satu sisi dirugikan dengan naiknya biaya hidup gitu, misalnya naik harga bensin naik kan. Tapi di sisi lain trickle down. Kita bisa menikmati dividen dari Pertamina juga kan. Jadi ada balance gitu. Kalau gue sih gitu argumennya. Tapi gue yakin sih agak sulit sih. Karena bertentangan dengan UUD 45 itu kan, yang pasal 33. Iya. Oke. Nah, itu tapi gimana caranya menurut lu supaya gini kan BI sudah menangkap nih oknum-oknumnya gitu kan. Iya. Tapi apakah ini akan mengembalikan trustnya investor? Iya. Menurut lu isu paling besar dari bursa saham kita sekarang apa? Ketidakmampuan bursa saham kita bersaing dengan bursa kripto sih menurut gua. Berarti head to headnya sama kripto. Iyalah, maksud gua kripto itu hanya dalam waktu beberapa tahun jumlah investornya tuh udah lebih banyak daripada jumlah investor saham gitu. Betul. Kenapa? Karena kan satu, mereka buka 24 jam ya gitu ya. Kripto kan 24 jam nggak ada. Sementara bursa saham ada jam-jamnya gitu. Terus yang kedua ya kita ngerasa yang retail ini kurang dilindungi aja. Kurang dilindungi. Jadi gitu, gua ngerasa yang retail kurang dilindungi lah sama bursa. Terbukti kan kayak gini. Harusnya kan bursa lebih ketat gitu, nggak terima suap gitu. Dan lucunya emiten pemberi suapnya nggak dikasih tahu ya siapa ya? Emiten pemberi suapnya nggak dikasih tahu, itu juga lucu sih. Masa yang ditangkap yang dong, yang gini kan? Betul. Justru melindungi kepentingan emiten daripada kepentingan publik. Iya benar, makanya aneh kan. Komentar-komentar yang masuk nih, nggak cuma di Indo pelaku disebut inisial, tapi korban ditulis sedetail mungkin. Ya, enak banget bikin perusahaan abal-abal terus IPO kan, raup cuan di lantai bursa, tuh kan benar. Dan masih ada sistem suap menyuap. Gua kira cuma ada di dunia politik. Oh enggak, jangan khawatir. Suap ada di segala sistem. Dan yang kita takutin sebenarnya kan per hari ini 7.700 ya. Iya benar. 7.700. Nah, yang kita takutin sebenarnya ini sesuatu yang jadinya siklikal aja. Iya. Foundationnya nggak kuat gitu. Karena trustnya masyarakat ke bursa saham kita masih kecil gitu kan. Dari 900 emiten yang ada di bursa berapa sih yang layak invest? Itu lagi ya. Iya kan? Itu aja gitu. Jadi buat apa nambah member baru tapi nggak bisa kita beli gitu. Iya nggak? Nah terus katanya kita akan nyobain keripik. Jadi ini background story dulu. Ada salah satu followers kita merasa dia sangat suka dengan konten-konten kita. Dia mengapresiasi dengan mengirimkan keripik. Ini keripik singkong ya. Iya, jadi ini salah satu bentuk apresiasi kepada gue ingat yang ngirimnya namanya Mas Hanafi, terima kasih. Oh, nama keripiknya keripik Hanif. Oh, Hanif ya bukan Hanafi. sorry. Siapa? Namanya Hanif. Jadi terima kasih Mas Hanif buat kirim-kirim keripik ke Big Alpha. Kita merasa sangat terhormat bisa dikirimin keripik gitu ya. Keripik dagangannya, terima kasih sekali lagi. Nah, apa kita bahas apa lagi sekarang? Ngomong-ngomong soal keripik. Iya. Kita bahas Rolex. Gak nyambung ya. Kenapa nih Riz dipilih? Pilih topik tentang Rolex. Karena lu punya Rolex nggak? Pengen punya tapi pengen. Gue juga pengen gitu. Kenapa pengen punya Rolex? Karena itu menjadi satu simbol sih menurut gue. Simbol? Satu simbol dan sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak. Iya. Secara legacy kan, sorry. Walaupun Rolex itu kalau di dalam hierarki jam ya, itu bukan yang paling top ya gitu. Tapi resale value-nya dia itu gokil, terutama dari tahun 2014 sampai pandemi. Ngayur ya. Wih, itu bisa sampai 300% kenaikan harganya karena on demand banget. Ya walaupun kita bisa argue juga kadang second hand gray market itu ya digoreng-goreng juga harganya gitu. Tapi still
Tapi kalau gue beli Rolex sih gue nggak akan menjadikan itu alasan sih. Gue sih lebih kayak legacy gitu ya, bener diturunkan gue pakai terus gitu. Dan sepertinya itu yang banyak orang lakukan juga gitu. Nah, kita pernah riset nih, kenapa Rolex itu nggak pernah jadi sponsor klub sepak bola? Rolex tidak pernah jadi sponsor klub sepak bola. Dia mensponsori. Kalau nggak salah ya, Roger Federer. Iya, Roger Federer dia tenis kan, gitu. Roger Federer. Terus acara-acara yak dia sendiri yang ada yak gitu. Yak Master, pakai Rolex Yak Master. F1 dia ada, berkuda, golf gitu. Nah, kenapa tuh? Kenapa sepak bola? Apa mereka berasumsi yang nonton bola miskin-miskin apa gimana sih? Padahal sebenarnya kayak kalau kita ngeliatin Kylian Mbappe. Iya. Mbappe itu dia di eksklusif brand ambasadornya Hublot. Hublot. Terus Cristiano Ronaldo itu Jacob & Co dia. Iya. Terus siapa lagi ya? Messi nggak ada Messi sering kelihatan pakai Patek macam-macam tuh kayaknya dia bukan Beckham Tudor gitu. Tapi nggak ada yang Rolex ya? Kenapa ya? Nah, kenapa itu? Kenapa kita tanya-tanyaan gini? Jadi salah satu argumennya adalah karena katanya Rolex itu mengincar spesifik market yang mengincar olahraga yang terkesan mahal gitu. Oh ya? Kayak tadi kan tenis, gitu kan. Itu olahraga berduit gitu. Sedangkan sepak bola kan lebih ke kesannya ke olahraga rakyat gitu ya. Iya. Yang cuma butuh bola gitu sama tanah kosong gitu kan. Gawangnya taruh sendal gitu. Tapi sebenarnya kalau kita liatin, gue sedikit banyak mungkin baca sejarahnya dulu ya. Jam-jamnya Rolex terutama yang sports model itu kan sebenarnya dia functional watch. Iya. Kayak Submariner. Ya walaupun jarang orang nyelam gitu ya. Tapi dia punya fungsi-fungsi untuk diving gitu kan. Terus misalnya GMT. Iya. Yang GMT dia punya nunjukin beberapa waktu gitu ya. Buat racing kan? GMT enggak. Itu Daytona. Oh iya benar gitu kan gitu. Nah, tapi justru ini sebenarnya menurut gua cocoknya jam yang digunakan untuk kaum pekerja. Rolex ya? Iya, karena artinya mereka itu karena fungsional. Beda sama dress watch-nya Patek, dress watch-nya EP misalnya gitu kan dressy banget untuk kaum ya bourgeois gitu ya. Tapi kalau Rolex ini kan bisa dipakai daily beater juga gitu loh. Daily beater gitu. Harusnya memang appealing ke kelas menengah sih menurut gua. Tapi sayangnya nggak terjangkau juga ya buat kelas menengah ya. Belum ya. Tapi fenomenanya tahun ini kalau lu perhatiin ya, sports modelnya Rolex harganya udah mulai mendekati retail. Udah saatnya kalian nabung buat beli Rolex gitu. Mungkin 6 sampai 12 bulan lagi itu harga yang paling. Tapi benar gak sih yang katanya kalau kita ada duit, kita masuk ke tokonya Rolex belum tentu barangnya ada. Nggak ada. Iya kan? Pernah ada dokumenter itu mereka ngeliatin authorized dealernya Rolex di Cina itu literally kosong. Jadi itu sebenarnya toko kosong kan? Toko kosong. Dan gue pernah mencoba. Bukannya punya duit tapi pernah masuk doang nih. Yang di Pacific Place ya kan. Saya mau cari Rolex Explorer ya kan. 12470 nomor referensinya. Oh ya Pak silakan isi dulu daftar ini. Oh ini waiting list ya? Bukan, ini namanya interest list. Wajir. Jadi interest list itu bahkan sebelum waiting list Pak. Jadi kalau misalnya interest listnya udah dapat baru masuk ke waiting list. Lu bayangin panjangnya antriannya. Jadi bener ya gosip-gosipnya. Gue juga pernah dengar itu sebenarnya list itu untuk mereka background check juga Chen katanya. Iya. Jadi kalau lu dicek nih orang siapa gitu. Kalau nama lu ya apa nih nggak terkenal gitu. Makanya artis-artis biasanya sering dapat retail kan. Justru nggak adil ya. Artis kenapa justru dapat harga retail? Kita yang nggak punya history purchase malah harus beli. Dan yang ini yang paling gua bukan sesali yang sayangkan dari bisnis modelnya authorized dealer. Kalau kita coba liatin misalnya di mana di Plaza Senayan atau apa itu kan ada authorized dealer untuk masing-masing brand. Pak, Bapak mau misalnya saya datang, Pak saya mau beli Rolex. Oh, tar dulu Pak, kalau mau Bapak build purchase history dulu. Beli yang lain dulu. Beli Breitling dulu, beli Cartier dulu. Membuktikan kalau lu punya duit. Kalau lu punya duit. Nah ngapain orang gua mau beli Rolex? Orang duit gua ngepas. Iya, ini aja recehan gitu. Nah itu model bisnisnya tuh memang agak visi ya. Iya, Rolex pilih olahraga individu bukan tim. Benar juga ya. Iya. Biar naik podium, biar kena kesorot, benar. Iya, pas naik podium. Make sense. Tapi yang lebih seru tinju cocoknya Rolex itu tinju kan olahraga itu. Kan sampai ke sini kan tinju gitu, MMA gitu. Walaupun sebenarnya nggak
cuma dipakai di podium, nggak dipakai di pas Olahraganya olahraganya. gitu. Kecuali itu tuh Richard Mille yang Rafael Nadal. Oh iya. Itu dipakai beneran kan untuk nunjukin Tapi kalau orang flexing individu tuh. lucu juga. MMA itu lagi di neck chop itu kan Rolex. Luka ada Rolexnya gitu. Nah jadi itu kenapa ya Rolex nggak ada jadi sponsor sepak bola. Mempertahankan eksklusivitasnya. Benar. Marketing strateginya bagus banget. Jago ya. sih ya gitu. Marketing strateginya bagus banget. Nah, apakah kalian pengen beli Rolex atau udah punya? Coba pengalaman kalian belinya di mana? Di second hand apa di retail di pertama gitu? Cuman Richard Mulyadi kayak yang beli retail dah. Iya. Sama Gue lihat-lihat sama Ari Lasso sih, seingat gue. Oh. Ari Lasso gue pernah nonton retail. vlognya, dia pernah dapat retail di Jakarta. Iya. Ari Lasso gitu cuy. Iya, who knows. Gitu. Nah, sekarang kita ke reactionsnya ada dari Twitter. Kita coba dulu nih, satu. Tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak. Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin kesini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Enggak, menurut saya sampai saat ini ya opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Zero respect bro. Petty banget ya. Nggak kebayang semarah apa dia ya. Iya, petty Zero banget respect. sih. Tapi gue pengen menyanggah sih omongan dia. Kenapa? Kata dia Pak Prabowo welcome, Iya. agak welcome sebenarnya. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang, ayo demo saya. Iya. Saya kangen di demo gitu. Ya udah ini terbukti. Dapat ya kan. Yes. Careful what you wish for. Nah, dan gue satu hal yang gue masih nggak heran ya, kenapa Mulyono itu menjadi derogatory terms gitu? Maksud gue ya itu nama gue yang nggak jadi, gue nggak akan tersinggung gitu dipanggil Mulyono misalnya Yeah. nama gue Mulyono dulu ya. Enggak, karena kan ini salah satu alasan orang ganti nama kepercayaan orang Jawa karena Sakit-sakitan, ya bring back luck. kurang positif lah mungkin impactnya hidupnya, makanya diganti. Oh gitu. Ya kan. Gue sih nggak dipanggil nama gue Jokowi dipanggil Mulyono. Ya biasa aja. Kalau dipanggil 3 kali katanya datang men. kayak Bloody Mary ya, Bloody Mary. Beetlejuice. Beetlejuice. Itu apa ya, kartun apa ya? Beetlejuice. Nah ini yang berikutnya ada di Instagram. Ini apa nih? Hari terakhir pendaftaran, Partai Buruh gagas koalisi baru demi usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ya ini kan Pak Anies sudah gagal kayaknya nyalon ya. Kemarin dengan PDIP juga akhirnya tidak bersambut gitu. Iya ya. Ini tuh apa sih yang terjadi di belakang sana itu? Gue tuh penasaran ya, maksud gue gini. Kalau Pak Anies segitunya ngebet jadi pemimpin di Indonesia ya, pilpres gitu atau pilkada gitu. Kenapa nggak gabung partai aja sih? Maksud gue, ngerti nggak? Maksud gue ada sekian banyak partai, pilih aja yang secara ideologi, secara value paling dekat sama lu, udah jadi member gitu. Berjuang bersama-sama. Tapi kan dia kan itu kan yang menjadi deal breaker kemarin sama PKS gitu, ya kan? Karena nggak mau jadi kader. PDIP juga begitu kan? Gak mau jadi kader tapi mau jadi doyok. Kadir Pak. Joknya ya Allah, capek gue. Ya tapi menurut lu bagus nggak pendiriannya Pak Anies itu? Kalau gue enggak. Enggak ya. Kurang Kurang pragmatis ya. Kalau gue jadi kesan kayak lu nemplok sana sini gitu, ngerti nggak? Free rider. Dan ini yang dibilang sama Fahri Hamzah kan, dibilang Pak Anies itu zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi kan, zaman Pak JK ikut Pak JK, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, karena pilgub, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh, yang kemarin kan pilpres, zaman kemarin hampir ikut PDIP kan, karena apa kan? Jadi menurut gue kalau emang lu pengen maju gitu, jadi kader aja gitu, join aja gitu, pasti banyak lah yang pengen meminang Pak Anies. Tapi ada argumen juga katanya dia hanya mau tunduk sama konstitusi, sama rakyat gitu. Kan parpol banyak kepentingan. Menurut lu argumennya masuk nggak? Nggak kurang pragmatis ya? Kurang sih menurut gua. Iya. Orang sama FPI aja disamperin kok. Iya, kalau lu gimana? Hah? Nggak. Nggak berani ya? Nggak berani. Gue sih pertanyaannya aja, kenapa maksud gua Pak Anies nggak join aja gitu partai yang paling secara prinsip dan secara value gitu paling cocok gitu, apa gitu. Kan PKS misalnya kemarin. Kan selama ini selalu mendukung Pak Anies kan, akhirnya Iya. gitu. Ya udah gitu aja. Ada satu lagi. Apa yang mana? Udah habis ya reaksinya? Habis. Ya. Oke. Jadi segitu aja Unfiltered kali ini. Gua Tirta. Gue Vincent. Kita ketemu minggu depan. Bye bye.